Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat, biar makin semangat belajar mempersiapkan ujian AKM tingkat SMA yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas latihan soal numerasi yang berkaitan dengan volume 5. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke, soal nomor 1 judulnya adalah renovasi rumah. Pak Ratmo berencana merenovasi atap rumahnya yang ada di blok A dan blok B. Atap rumah tersebut berbentuk 5 segi 4 beraturan, di mana atap rumah di blok A mempunyai keliling alas 24 meter dan tinggi 4 meter. Sedangkan rumah di blok B mempunyai keliling alas 32 meter dengan ketinggian 3 meter. Oke, pertanyaannya adalah banyak genteng yang dibutuhkan Pak Ratmo untuk rumah di blok A jika tiap 1 meter persegi atap membutuhkan 25 genteng adalah. Oke, jika kita perhatikan atap rumah milik Pak Ratmo memiliki bentuk 5 segi 4 beraturan. Jika kita ilustrasikan, bentuk atap rumah Pak Ratmo adalah menjadi bentuk 5 seperti berikut. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah jumlah genteng yang dibutuhkan Pak Ratmo. Jika kita perhatikan pada gambar atap berikut, genteng yang ada di rumah Pak Ratmo terpasang pada bagian sisi tegak limas. Jadi nanti kita akan hitung luas sisi tegak limas ini akan kita kalikan dengan 4 bagian karena sisi tegak limas terdiri dari 4 sisi. Jadi yang akan kita cari adalah rumah di blok A dengan keliling alas 24 meter. Artinya panjang sisinya adalah 6 meter. Oke, kemudian tingginya adalah 4 meter. Jadi jika ini kita tarik garis ke sini dan ini kita sebut sebagai titik O, maka panjang TO adalah 4 meter. Nah, karena yang akan kita cari adalah luas sisi tegak pada limas TAB, kita perlu mengetahui panjang sisi OX. Nah, panjang sisi OX merupakan setengah bagian dari panjang sisi, yaitu 6, maka setengah bagiannya adalah 3 meter. Oke, setelah kita menarik garis OX, maka kita dapat menarik garis kembali dari titik T ke titik X. Nah, panjang TX inilah yang akan kita tentukan untuk menentukan luas sisi tegak dari sebuah limas. Nah, biar lebih mudah, kita gambar ulang jadi segitiga TOX dengan panjang TO adalah 4 meter, panjang OX 3 meter, dan panjang TX adalah panjang yang akan kita cari. Untuk menentukan panjang TX, kita bisa pakai teorema Pitagoras ya teman-teman, atau bisa pakai rumus tinggi sisi tegak sebagaimana berikut. Oke, jadi tinggal kita masukkan panjang sisi tegak atau panjang TX ya, A per 2 yaitu 6 per 2 kuadrat akar ya, ini ditambah T kuadrat, tingginya adalah 4 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan 6 per 2 adalah 3, jadi 3 kuadrat sama dengan 9 plus 4 kuadrat sama dengan 16. Oke, akar 9 plus 16 atau akar 25 hasilnya adalah 5 meter. Jadi panjang TX adalah 5 meter. Oke, dari panjang TX akan kita gunakan untuk menghitung luas sisi tegak. Untuk menghitung luas sisi tegak, kita bisa pakai rumus luas segitiga, yaitu setengah alas, yaitu panjang sisinya, yaitu 6 meter, dikali T. Nah, T-nya adalah tinggi sisi tegak, yaitu 5 meter. Oke, tinggal kita hitung 6 dibagi 2, 3, 5 dikali 3 sama dengan 15 meter persegi. Nah, karena limas ini memiliki 4 bagian sisi tegak, maka tinggal kita kalikan 4 ya, jadi 15 meter persegi dikali 4 sama dengan 60 meter persegi. Oke, belum selesai sampai di sini karena yang akan kita cari adalah jumlah genteng yang dibutuhkan. Oke, karena tiap 1 meter persegi membutuhkan 25 genteng, maka jika luas sisi tegaknya 60 meter persegi, jumlah genteng yang dibutuhkan yaitu 60 meter persegi dikali 25. Oke, kita hitung sama-sama ya. 5 dikali 6, 30.
6 dikali 2, 12, plus 3 sama dengan 15, tambah 01. Nah, di sini hasilnya adalah 1500 buah genteng. Jadi, pada soal yang pertama, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, sekarang kita ada di soal nomor 2. Kali ini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, cara menjawabnya pada tipe soal ini adalah dengan memberikan tanda centang di kolom benar atau kolom salah. Oke, masih sama tentang renovasi rumah. Kita langsung baca pada pernyataan yang pertama. Volume atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A lebih kecil daripada rumah yang berada di blok B. Oke, kita bahas di pernyataan yang pertama. Berikut merupakan ilustrasi gambar atap rumah Pak Ratmo. Nah, yang ditanyakan pada pernyataan yang pertama adalah volume atap rumah Pak Ratmo. Karena memiliki bentuk limas, maka kita hitung volume menggunakan rumus volume limas. Jadi rumus volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali luas alas. Nah, luas alasnya adalah persegi, jadi panjang sisi yang di blok A dengan keliling 24 meter berarti panjang sisinya adalah 6 meter. Jadi tinggal kita masukkan di sini sepertiga dikali panjang yaitu 6 dikali lebar yaitu 6. Kemudian T adalah tinggi. Di soal disebutkan bahwa rumah di blok A memiliki tinggi 4 meter. Oke, tinggal kita hitung. Oke, 2 dikali 6 12, 12 dikali 4 48. Jadi volume atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A adalah 48 meter kubik. Kemudian kita hitung lagi volume rumah Pak Ratmo yang berada di blok B. Menggunakan rumus yang sama. Oke, biar beda ini saya berikan tanda. Yang ini adalah rumah di blok A. Sekarang kita hitung volume rumah di blok B. Oke, menggunakan rumus yang sama yaitu rumus volume limas yaitu sepertiga luas alas dikali tinggi. Oke, sepertiga dikali luas alas yaitu panjang kali lebar, kemudian dikali T untuk tinggi. Pada rumah di blok B memiliki keliling alas 32 meter. Artinya panjang sisinya adalah 8 meter. Jadi tinggal kita masukkan di sini 8, panjangnya 8, lebarnya juga 8, kemudian tingginya adalah 3 meter. Oke, tinggal kita hitung. 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi volume atap rumah Pak Ratmo yang ada di blok B adalah 64 meter kubik. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa atap rumah Pak Ratmo yang memiliki volume lebih besar adalah yang di blok B. Jadi pernyataan pertama, volume atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A lebih kecil daripada rumah yang berada di blok B, jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Banyak genteng yang dibutuhkan untuk atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A lebih sedikit daripada rumah yang berada di blok B. Oke, biar lebih mudah kita buat ilustrasi atap rumah Pak Ratmo yang ada di blok A sebagaimana berikut. Oke, jadi atap rumah yang ada di blok A memiliki keliling alas 24 meter. Jadi panjang sisinya adalah 6 meter. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian tingginya adalah 4 meter, maka dapat kita tarik dari titik T ke titik yang ada di tengah sini, kita sebut sebagai titik O, maka panjang TO adalah 4 meter. Nah, kemudian dari titik T kita tarik ke sini, kita sebut di sini sebagai titik X, yaitu tinggi sisi tegak dari limas tersebut. Jadi jika kita gambar ulang segitiga TOX, diketahui panjang TO adalah 4 meter, panjang OX adalah 6/2, karena OX merupakan setengah dari panjang sisi, dan panjang TX adalah yang kita cari. Jadi panjang sisi tegak dapat kita cari dengan rumus berikut, A/2 kuadrat, jadi 6/2 kuadrat, ditambah T kuadrat, T-nya adalah 4.
Kita masukkan 4 di sini. Oke, 6 per 2 sama dengan 3, maka 3 kuadrat nilainya adalah 9. 4 kuadrat 16, maka tinggal kita hitung. 9 plus 16 hasilnya adalah 25. Nah, akar 25 sama dengan 5. Jadi tinggi sisi tegaknya adalah 5 meter. Nah, setelah mengetahui tinggi sisi tegaknya, maka kita akan menghitung luas sisi tegak. Nah, karena ada 4 sisi, maka tinggal kita kalikan 4. Jadi rumusnya adalah 4 dikali luas segitiga atau luas sisi tegaknya. Rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan 4 dikali setengah, kemudian dikali alas. Alasnya adalah panjang sisi tegak, yaitu 6 meter. Kemudian tingginya adalah tinggi sisi tegak, yaitu 5 meter. Kita masukkan di sini 5 meter. Oke, tinggal kita hitung. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5, 15. Jadi tersisa 4 dikali 15, hasilnya adalah 60. Jadi luas sisi tegak dari atap rumah yang ada di blok A adalah 60 meter persegi. Oke, selanjutnya akan kita cari luas sisi tegak pada atap yang ada di blok B. Oke, gambar kedua adalah atap rumah di blok B. Di soal diketahui bahwa keliling alas pada rumah yang ada di blok B adalah 32 meter. Artinya, panjang sisinya adalah 8 meter. Kemudian tingginya adalah 3 meter, maka jika kita tarik dari titik T ke titik O yang ada di sini, maka tingginya adalah 3 meter. Oke, selanjutnya dari titik T akan kita tarik ke sini menuju titik X. Nah, inilah yang akan kita cari, yaitu panjang TX yang merupakan tinggi dari sisi tegak pada atap rumah yang ada di blok B. Oke, kita gambar ulang segitiga TOX dengan panjang PO adalah 3 meter, panjang OX adalah 8 per 2 meter, dan panjang TX adalah yang kita cari. Oke, kita masukkan di sini ya teman-teman. Panjang TX sama dengan akar A per 2 kuadrat. Nilai A-nya adalah 8, kita masukkan 8 per 2 kuadrat, kemudian ditambah T kuadrat. T-nya adalah tinggi dari atap rumah yang ada di blok B, yaitu 3 meter. Kita masukkan di sini 3 kuadrat. Oke, tinggal kita hitung 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka 4 kuadrat sama dengan 16. 3 kuadrat sama dengan 9. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi tinggi sisi tegak pada atap rumah yang ada di blok B adalah 5 meter. Oke, selanjutnya kita hitung luas sisi tegak pada atap rumah yang ada di blok B. Karena sisi tegaknya ada 4, maka tinggal kita kalikan 4. 4 dikali luas sisi tegak atau luas segitiga. Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Oke, tinggal kita masukkan ya. 4 dikali setengah dikali alas. Alas sisi tegaknya adalah 8 ya. Oke, tingginya adalah tinggi sisi tegak. Tingginya adalah 5 meter. Kita masukkan 5. Nah, tinggal kita hitung. 8 dibagi 2, 4. 5 dikali 4, 20. Tersisa 4 dikali 20. Hasilnya adalah 80 meter persegi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui luas sisi tegak dari kedua atap rumah. Jadi atap rumah A memiliki luas sisi tegak 60 meter. Atap rumah di blok B memiliki luas sisi tegak 80 meter persegi. Nah, dari luas sisi tegak ini dapat kita ketahui semakin besar luasan itu, maka jumlah genteng yang dibutuhkan akan semakin banyak. Nah, jika kita baca di pernyataan yang kedua, banyak genteng yang dibutuhkan untuk atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A lebih sedikit daripada rumah yang ada di blok B. Nah, benar ya, karena luasan sisi tegak yang ada di blok A adalah lebih sedikit daripada luas sisi tegak yang ada di blok B. Sehingga pada pernyataan kedua, pilihan jawabannya adalah benar. Maka kita berikan centang di kolom benar. Nah, gimana teman-teman? Masih semangat ya? Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga.
Eternit yang dibutuhkan untuk menutupi alas atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A lebih besar daripada rumah yang berada di blok B. Oke, karena alas dari atap rumah Pak Ratmo ini berbentuk persegi, maka kita hitung luas alas dari rumah yang ada di blok A menggunakan rumus luas persegi. Kita tulis di sini luasnya adalah sisi dikali sisi. Diketahui rumah yang ada di blok A memiliki keliling alas 24 meter. Artinya panjang sisinya adalah 6 meter. Jadi tinggal kita masukkan di sini 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Satuannya adalah meter persegi. Oke, selanjutnya kita hitung luas alas yang ada di blok B dengan menggunakan rumus yang sama. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Diketahui atap rumah yang ada di blok B memiliki keliling alas 32 meter. Artinya panjang sisinya adalah 8 meter. Jadi tinggal kita masukkan di sini panjang sisinya 8 meter dikali 8 meter. Hasilnya adalah 64 meter persegi. Nah, dari sini kita bisa tahu yang memiliki luas alas yang lebih besar adalah rumah yang ada di blok B. Jadi pada pernyataan yang ketiga, pilihan jawabannya adalah salah. Nah, biar makin semangat belajar mengerjakan latihan soal AKM, silakan teman-teman kerjakan pernyataan yang keempat dan kelima, kemudian tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Wassalamualaikum.